Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam Patunggilan. Kita berjumpa pada Sapa Pagi hari ini pada tanggal 22 Juli 2025. Sebelum kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk bangun dengan nafas yang baru, kekuatan yang baru, dan kesehatan yang baru. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang Kau sudah curahkan buat kami, Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan belajar untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan berkenan untuk hadir saat ini untuk mengurapi setiap kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah firman yang keluar, yang kami dengarkan pada pagi hari ini, semuanya berasal dari kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya, amin. Firman pada pagi hari ini, saya ambil dari 1 Timotius 4, ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Minggu ini adalah Pekan Adi Yuswo, dan temanya adalah Adi Yuswo GKJW Bernas. Saya sempat bertanya sama Bu Pendeta, Bernas itu apa ya? Bernas itu adalah berisi, sesuatu yang berisi dan berkualitas. Sedangkan renungan pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar bersama-sama seperti pada judul yang saya sampaikan, yaitu membangun dan menjadi teladan. Tetapi sebelumnya saya akan berbagi sebuah ilustrasi kehidupan. Cerita ini tentang seorang nenek tua dan buta sedang berjalan pada malam hari. Di tangannya ia memegang lentera yang sedang menyala. Semua orang bertanya-tanya, apakah ia sudah gila? Untuk apa ia membawa lentera yang sedang menyala? Bukankah ia buta? Mungkin kita juga akan berpikir demikian. Kalau sudah buta, meskipun siang atau malam hari, menggunakan lentera atau tidak, tetap saja tidak akan bisa melihat. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa kamu menggunakan lentera, sedangkan kamu tidak dapat melihat? Tetapi nenek buta itu menjawab, aku membawa penerang, tetapi bukan untuk aku. Aku membawanya untuk orang lain agar mereka dapat melihat aku dan tidak menabrak aku. Dari ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh nenek tua ini sangat menginspirasi sekali. Dia membawa lentera bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain agar bisa melihat dalam gelap. Dari sini kita juga melihat perkataan maupun perbuatan dan kasih terpancar di dalamnya. Sikap ini bisa menjadi teladan bagi kita. Seperti pada firman yang kita baca pada hari ini, pada ayat yang ke-12, di situ menekankan pentingnya menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi di dalam ayat ini, yaitu 1, bagaimana menjadi teladan.
melalui perkataan. Perkataan bisa membunuh atau bisa memberi hidup seseorang atau orang lain. Kalau kita boleh membaca pada Amsal 18 ayat 21, di situ menyatakan bahwa hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka yang menggunakannya akan memakan buahnya. Di sini mengatakan bahwa lidah mempunyai kuasa yang untuk menyelamatkan, bahkan untuk merusak. Maka kita sebagai orang tua atau adi yuswo dan kita pada umumnya harus menjaga tutur kata kita, hindari perkataan yang kasar, yang merendahkan atau menyakiti orang lain. Melainkan kita bisa memilih kata-kata yang bijak, yang membangun, penuh kasih, kata-kata support atau mendorong orang lain untuk lebih maju. Bagi cucu ataupun anak kita, juga sesama kita. Lebih-lebih kata-kata yang membawa berkat bagi mereka. Poin yang kedua adalah menjadikan teladan dalam tingkah laku atau perbuatan. Tindakan dan tingkah laku kita harus mencerminkan kasih Tuhan. Bagaimana sikap kita dapat mencerminkan kasih Tuhan, yaitu dengan membangun sikap yang positif, sikap takut akan Tuhan. Di situ kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat bisa membuat berkat buat orang lain, menjadi contoh buat orang lain, dan kita bisa menghindari sikap yang negatif atau yang berlebihan dalam menghadapi suatu masalah, dalam keadaan senang ataupun susah. Janganlah kita membiarkan emosi kita menguasai diri kita sendiri. Menjadi teladan dalam melakukan kebaikan, membantu sesama, dan menunjukkan kasih Kristus dalam tindakan sehari-hari. Itu cara kita untuk menjadi teladan dalam tingkah laku. Poin yang ketiga adalah teladan dalam kasih. Dalam kasih artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Kasih merupakan dasar dari segala kebaikan. Kasih yang sejati akan membangun kita untuk mengampuni, bersabar, murah hati, dan rela berkorban. Poin yang keempat adalah teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan di sini adalah iman kita. Keyakinan iman dan kasih kepada Kristus ialah iman yang menyatakan percaya kepada Yesus Kristus. Iman selalu membawa kita kepada kesetiaan. Jika kita setia pada Tuhan, maka dimanapun kita berada, kita dapat menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang kelima adalah menjadi teladan dalam kesucian dan kekudusan. Kesucian di sini adalah ketulusan hati dan taat pada kebenaran iman, memelihara pikiran dan hati kita dengan baik. Pada 1 Timotius 4 ayat ke-13, di situ menyatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Cara kita membangun diri kita adalah dengan cara membaca kitab suci. Kita rajin mengenal firman Tuhan setiap pagi, karena kitab suci adalah makanan rohani kita. Kita dapat melakukan sesuatu yang baik, memilah baik atau buruk segala hal, karena kita mengenal kitab suci, kita membaca firman Tuhan. Di situ kita dapat hikmat untuk dapat menentukan yang baik untuk kita lakukan atau tidak. Dengan merenungkan dan menerapkan firman Tuhan, kita dapat membangun diri kita sendiri dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Untuk bisa menjadi teladan, kita juga menggunakan talenta yang telah Tuhan beri. Seperti pada ayat yang ke-14, di situ menyatakan, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua.
Setiap kita pasti memiliki paling tidak satu talenta. Cari talenta apa yang kita miliki yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita bisa gunakan talenta itu untuk kita melayani sesama dan memuliakan nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, di situ menyatakan bahwa teladani aku sebagai mana aku meneladani Kristus. Kita harus menjadikan Kristus sebagai teladan utama dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah teladan sempurna dalam segala hal yang menunjukkan kasih Allah yang sempurna dan memberikan teladan kehidupan bagi kita dengan pengorbanannya. Membangun dan menjadi teladan melibatkan tindakan yang nyata yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kesetiaan, kesucian, dan kejujuran dalam perkataan maupun perbuatan sehari-hari, dalam situasi yang susah dan senang. Hal ini mencakup bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dengan orang lain, bagaimana kita mengatasi masalah, dan bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita. Seperti pada Mars Adioswo, ciptaan ibu kita, Bu Pendeta, di situ menyatakan bahwa tetap semangat, tingkatkan pelayanan, memajukan gereja, setia beribadah, semangat melayani, menjaga kesehatan, bertutur dengan bijak dan memberi semangat. Itu adalah teladan iman. Bukan hanya warga Adioswo yang harus menjadi teladan, tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain, sehingga dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik bagi mereka. Refleksi untuk kita semua, sudahkah kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita, bagi cucu kita, bagi pasangan hidup kita, atau bagi orang-orang di sekeliling kita? Hanya Bapak, Ibu, Saudara yang bisa menjawab itu sendiri. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Bapa, Engkau sudah mengajarkan kami untuk bisa menjadikan diri-Mu sebagai teladan dalam hidup kami. Berkati kami dengan akal budi, hikmat, dan kebijaksanaan, agar kami dapat memancarkan kasih-Mu, baik dari perkataan dan perbuatan kami. Agar kami juga bisa menjadi teladan bagi anak cucu kami, juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami juga akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkati dan sertai setiap kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu membentengi kami dengan berkat, dan apapun yang kami lakukan, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian Sapa Pagi pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.